Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai malam hari ini Allah masih pilih kita untuk datang ke masjid melaksanakan sholat fardu isya berjamaah, dan insyaallah dilanjutkan nanti dengan sholat sunat tarawih witir secara berjamaah. Kemudian sallallahu alaihi wasallam terlalu banyak kita hadiahkan ke junjungan alam, yaitu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kami hormati Bapak pengurus masjid beserta yang kami hormati Bapak Imam Masjid, yaitu Bapak Ustadz Mustaqim SPDI, yang kami hormati Bapak Ustadz yang akan mengisi kajian malam hari ini, yaitu Bapak Haji Ismet Bisnorofa SH. Alhamdulillah sudah berada di masjid kita ini. Kemudian kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu yang insya Allah istiqomahkan hidayahnya sampai akhir Ramadan pada tahun ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini merupakan malam yang ke-16. Alhamdulillah sudah 15 hari penuh kita berpuasa. Semoga ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum Bapak Ustaz menyampaikan kajian malam hari ini, izinkanlah kami menyampaikan sedikit, mengingatkan kembali insya Allah besok kita mengadakan berbuka bersama di masjid kita ini. Betul, kami akan Bapak Ibu semuanya sama-sama besok kita datang ke masjid kita ini dengan acara berbuka bersama, kemudian dilanjutkan dengan acara memperingati nuzul Al-Quran pada tahun 1444 Hijriah pada tahun ini. Dan juga kepada ibu-ibu kami atau bapak kami yang akan kami harapkan mewajadah ala kadarnya untuk kita makan bersama, dan untuk remaja-remaja kami besok agar cepat datangnya kita bersama-sama bekerjasama untuk menyiapkan berbuka bersama untuk besok. Kemudian berita kedua ini berterima Bapak Ibu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah seorang hambanya yang bernama Chandra Sasmito atau dipanggil Ican, adik dari Ibu Miso Tokoniro atau adik dari Hajah Mas Neli, ipar dari Bapak Haji Yulis Mendes. Meninggal tadi siang menjelang sore jam 2.30 dengan umur 41 tahun. Alamat duka di rumah kediaman Ibu Hajah Mas Neli atau di rumah Bapak Yulisman. Menurut berita kami dapatkan, insya Allah malam hari ini setelah tarawih insya Allah langsung dikuburkan. Semoga almarhum diterima segala amalnya, diampunkan dosa-dosanya, semoga meninggal dalam keadaan husnul khatimah, apalagi di bulan suci Ramadan pada tahun ini. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, untuk Ustaz Lokku dan Bapak Haji Ismet, persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Shadaqallahu azim. Bersyukur kita kepada Allah karena pada malam hari ini kita masih dipertemukan dengan Allah dengan bulan yang penuh berkah, rahmat dan ampunan. Kemudian salawat salam semoga senantiasa tercurah kepada kita baginda Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu-ibu sidang
jemaah berbahagia. Saya minta maaf nih karena kesehatan agak terganggu, jadi kurang fokus juga. Jadi kalau ada penyampaian saya yang berlepas, mungkin ada pengaruhnya juga. Bapak Ibu sedang sholat berjemaah berbahagia. Agama Islam itu sangat erat kaitannya dengan akal. Kewajiban beragama itu kapan mulainya? Badasan akil balik. Akil itu akal, balik itu sampai. Jadi akalnya telah sampai. Jadi tidak ada kewajiban beragama bagi anak-anak, tidak ada kewajiban beragama bagi orang yang sedang ingatan. Jadi agama ini wajibnya, kewajiban itu munculnya pada orang yang telah beragama. Jadi Allah sendiri memerintahkan kepada kita untuk menggunakan akal sehat kita dalam beragama. Jadi ini menurut kondisi realnya saya lihat, kita itu banyak terjebak dengan ritual. Ibadah itu hanya dijalankan begitu saja, tidak mengerti kita kenapa kok kita diperintahkan sholat, kenapa kok kita diperintahkan puasa, kenapa kok kita diperintahkan membayar zakat dan segala macam itu. Jadi kita harus ada argumennya. Jadi kita yang orang yang berakal ini mestinya dalam pikiran kita, dalam otak kita itu harus selalu muncul kenapa itu mestinya. Jadi kita jangan hanya sekedar mengikuti aja, jangan hanya beragama itu asal-asalan, jangan hanya sekedar ikut-ikutan, jangan hanya sekedar untuk mengumpulkan kewajiban saja. Nah, Allah berfirman dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu mengikuti sesuatu itu kalau tidak ada ilmu tentangnya. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran kamu, wal basara, penglihatan kamu, wal fu'ad, dan hati kamu nanti akan diminta untuk tanggung jawab kepada Allah. Jadi kita harus melakukan sesuatu itu harus ada ilmu. Kebanyakan kita beragama cuma memperhatikan saja. Tidak ada upaya kita untuk mempertanyakan betulkah agama yang kita jalan, ibadah kita jalan ini sudah banyak atau belum. Nah, jadi ibadah itu ada pertanyaan. Coba kita evaluasi ibadah kita. Jadi Allah juga berfirman dalam Quran dalam surat Al-A'raf ayat 109. Bapak Ibu baca nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad zara'na li jahannama kathiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Aku isi neraka jahanam dari golongan jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tapi tidak mau memahami ayat-ayat Allah. Memahami. Mereka punya mata tapi tidak mau melihat tanda-tanda kuasa Allah. Mereka punya telinga tapi tidak mau mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu bagaikan binatang ternak, bahkan lebih hina lagi daripada ternak. Itu orang sesat. Tegas Allah mengatakan dalam surah Al-A'raf itu. Jadi saya harapkan kita beragama itu, membaca Al-Quran itu kita dalami ayat-ayat itu, kita pahami. Takut kita salah nanti. Ini kewajiban kita. Terang-terang Allah mengancam akan memasukkan kita ke neraka jahanam kalau kita tidak paham, kita tidak mengerti dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan tersebut. Nah, jadi itulah demikian pentingnya akal sehat kita dalam menjalankan agama ini. Bertabung ayat-ayat dalam Quran yang menyuruh kita untuk menggunakan akal sehat kita dalam beragama. Afala ta'qilun Allah. Apakah kamu tidak berakal? Afala yafqahun? Apakah kamu tidak mau memahami ayat-ayat Allah? Afala yanzurun? Apakah
mau meneliti, mengobservasi ayat Allah tersebut. Apalah yatafakkarun, apakah kamu tidak memikir dalam beragama ini? Walitu amat dosa adalah la yaqilun. Orang marah, orang murka kepada orang tidak menggunakan akalnya. Tegas Allah menyatakan dalam Quran itu. Jadi beragama harus ada alasannya, harus ada argumennya, harus ada hujahnya. Sekali lagi saya sampaikan, janganlah beragama itu hanya sekedar untuk menuntut kewajiban. Kadang-kadang kita waktu sholat datang, yuk kita sholat ke masjid, takbir sampai salat terus kabur dan tak ada hikmah yang kita ambil dari nilai-nilai sholat kita itu. Padahal Allah menyatakan Quran bersulit kepada Allah. Neraka orang bagi orang sholat. Orang yang sholat masuk neraka juga, yaitu orang yang kafir terhadap nilai-nilai sholatnya. Itu mungkin hari ini kita dalam. Jadi saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, kenapa kok kita perintah kepada Allah untuk berpuasa? Ini kita kan berpuasa sekarang. Ada yang bisa jawab? Kenapa kok kita diperintahkan Allah untuk berpuasa? Ada yang mengatakan supaya kita menjadi orang bertakwa. Ada juga yang mengatakan summa tasihu, berpuasalah kamu maka kamu akan sehat. Itu kata Rasulullah. Itu adalah akibat. Kalau kita berpuasa dengan benar, kamu akan menjadi orang bertakwa. Kalau kamu berpuasa dengan benar, kamu akan menjadi sehat. Itu akibat dari kita berpuasa, bukan penyebab. Yang saya tanya penyebab, kenapa kok kita diperintahkan oleh Allah berpuasa? Jadi kalau kita dalami ayat tadi bukan yang dibacakan oleh imam kita tadi, Syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bainatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Hudan linnas, petunjuk bagi umat manusia. Wa bainatin minal huda, di dalamnya ada penjelasan-penjelasan. Jadi satu ayat dijelaskan oleh ayat yang lain. Kemudian Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan batil. Faman syahidah minkum syahra falyasum. Bagi siapa yang hadir, yang menyaksikan datangnya bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa. Itu jawabannya. Nah, kita kadang-kadang sampai pada itu apa kita memahami. Jadi ternyata perintah puasa itu diberikan oleh Allah karena pada bulan itu turunnya Al-Quran. Al-Quran yang agung, Al-Quran yang harus kita jadikan acuan hidup kita sehari-hari. Jadi salah besar sebenarnya kalau di bulan Ramadan ini kita tidak mau membaca Al-Quran. Kenapa kita tidak berpuasa bulan Ramadan? Karena turunnya Al-Quran. Jadi yang lebih besar kalau kita di bulan Ramadan ini tidak mau membaca Al-Quran. Membacanya bagaimana? Membacanya yang sampai paham, sampai mengerti. Kalau Rasulullah dan para sahabat kalau membaca itu langsung nancap otaknya, karena itu bahasa beliau. Begitu juga kita dengar Imam Masjid Nabawi, Imam Masjid Masjid Haram, itu kalau dia membaca ayat-ayat itu langsung menancap otaknya, karena itu bahasa mereka, langsung menyerti dia. Tapi kalau kita tidak, kita perlu belajar dulu. Jadi itu sebenarnya. Jadi sangat besar, keinginan besar kalau di bulan Ramadan ini kita tidak mau mengkaji, mendalami hikmah-hikmah yang terkandung dalam Al-Quran tersebut. Nah, justru kita lebih banyak membaca Al-Quran itu hanya sekedar cepat tamat, cepat khatam, membacanya cepat-cepatan. Kita tidak paham dengan apa yang kita baca, kita asal tamat, asal cepat tamat. Kalau bisa di bulan Ramadan ini khatam sampai 1 kali, 2 kali, 3 kali Ramadan. Ya, Al-Quran itu adalah petunjuk.
Hudan linnas, hudan lil muttaqin. Zalika kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang bertakwa. Hudan linnas, hudan lil muttaqin. Petunjuk. Jadi kalau seandainya kita membaca Al-Quran tidak paham, tidak mengerti dengan apa yang kita baca, sama saja dengan kita tidak mendapat petunjuk. Kan itu? Logikanya seperti itu. Kalau kita tidak paham dengan bacaan yang kita baca tersebut, tidak kita mengerti, padahal tujuannya sebenarnya Al-Quran itu petunjuk, acuan hidup kita sehari-hari yang harus kita aplikasikan dalam perbuatan kita sehari-hari. Kalau kita tidak paham, tidak mengerti, ya sama saja dengan kita tidak mendapat petunjuk. Jadi kita harus mendatangi bacaan-bacaan tersebut. Jadi kita perlu evaluasi ibadah kita. Kita evaluasi. Setiap ibadah-ibadah tersebut ada parameternya. Sholat apa parameternya? Ukuran apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau seandainya kita sholat terus perbuatan keji dan munkar tetap kita lakukan, berarti kita sholat kita belum pas, belum beres sudah. Jelas Al-Quran juga mengatakan faulil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka wail bagi orang sholat, yaitu orang yang lalai terhadap nilai-nilai sholat. Coba kita pahami setiap bacaan-bacaan kita itu. Di dalam sholat kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa berlindung kepada Allah dari godaan setan yang berbentuk. Di luar sholat kita bersekutu dengan setan. Banyak setan di luar sholat kita, di dalam pergaulan hidup kita sehari-hari. Bahkan ada juga pengikut-pengikut dan segala macam itu berkawan dengan setan. Di dalam sholat kita membaca Bismillahirrahmanirrahim hanya karena Engkau ya Allah, bukan karena siapa-siapa yang maha mengasihi lagi maha melayani. Jadi kita melakukan sesuatu hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Termasuk juga kalau kita ingin sholat duha misalkan supaya itu itu kan bukan karena Allah, karena ini cepat jaya. Atau ada juga kita berpuasa Senin Kamis supaya ingin lulus ujian, supaya ingin dapat jodoh segala macamnya. Itu janganlah sebenarnya proses sholat seperti itu. Lakukan semuanya karena Allah. Kalau Allah sudah sayang kepada kita, maka insya Allah akan otomatis nanti diberikan doa-doa kita itu akan dikabulkan. Di dalam sholat kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Allah segala puji baginya. Di luar sholat kita selalu mengeluh terus. Kan suka kita mengeluh. Tidak ada kita bersyukur dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepada kita. Kita diberi kesehatan, diberi rezeki, diberi mata segala macamnya. Kan bersyukur mestinya kita. Nah, tapi justru kita mengeluh terus. Kan seperti itu. Alhamdulillah Ar-Rahman yang maha mengasihi lagi maha melayani. Kita selalu sesama kita kadang-kadang saling macam-macam, saling mengajak, saling berbuat macam-macam. Jadi nilai-nilai sholat yang kita baca di dalam sholat tersebut tidak teraplikasi dalam perbuatan kita sehari-hari. Itu sebenarnya faul sholat itu. Faul sholat itu orang sholat, tapi nilai-nilai sholat itu tidak diaplikasikannya dalam tindakan nyata sehari-hari. Itu yang dari awal itu sebenarnya. Jadi nilai-nilai sholat ini harus kita aplikasikan, kita praktekkan dalam perbuatan kita sehari-hari. Jadi itu parameter sholat. Kemudian kemudian masalah zikir. Nah, satu lagi, zikir apa parameternya? Zikir itu apa sebenarnya? Zikir itu adalah
mengingat Allah, menumbuhkan hati jiwa dan hati dan jiwa kita dengan Allah. Upaya kita secara terus-menerus untuk menyambung dengan Allah. Itu zikir itu mengingat Allah. Nah, parameternya apa? Allazina amanu tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innu qulub. Orang yang berzikir itu apabila disebut nama Allah, apabila dia berzikir, tenang hatinya, tentram hatinya, dan hanya dengan berzikir hatinya menjadi tenang. Jadi itu parameternya. Bahkan Allah juga mengatakan apa? Summu talinnu qulubuhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Gemetar hatinya, kemudian tenang dan tentram hatinya dengan berzikir kepada Allah. Jadi kulit kita pun gemetar. Jadi lakukanlah zikir itu dengan penuh penghayatan. Nah, adalah apa? Kita berzikir hanya sekedar mengucapkan kalimat zikir. Banyak juga saya dengar kalau aku sholat itu hitungannya bertiga namanya. Atau bapak ibu mana yang ingat ketika membaca subhanallah itu ingat 33-nya, ada ingat subhanallahnya. Nah ini kan dalam kebiasaan kita sehari seperti itu. Kapan kita mengucapkan subhanallah itu? Nah, di dalam Al-Quran Allah juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ini ayat ini memang sangat populer. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat ayat-ayat bagi orang yang berakal. Yaitu ayat-ayat itu bukan hanya ayat yang dalam Al-Quran. Penciptaan langit dan bumi itu bukan ayat-ayat juga, ayat Allah juga. Jadi ayat-ayat Allah itu ada ayat kauniyah, itu yang nyata dalam Quran, kemudian ayat kauniyah, ayat ilmu pengetahuan. Ada tekstual, ada kontekstual. Siapa orang akan disebut alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, yaitu orang yang berzikir. Nah, kalau zikir itu pesannya di hati, merasakan keadaan Allah. Wa yatafakkaru, berpikir berotak kita. Jadi kombinasi antara zikir dan tafakkur. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, yaitu orang yang berzikir pada saat berdiri, saat berduduk, saat berbaring. Dia memikirkan apapun penciptaan langit dan bumi itu, bagaimana dahsyatnya penciptaan langit dan bumi itu. Bagaimana dahsyatnya penciptaan langit dan bumi ini. Kalau kita tadi di dalam, bagaimana kok Allah bisa menciptakan siang dan malam ini? Kenapa kok besar bumi ini bergerak? Ternyata apa kira-kira yang melakukan tersebut, yang menggerakkan itu? Kalau tidak ada suatu zat yang melakukannya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila. Ternyata tidak sia-sia Engkau menciptakan ini ya Allah. Subhanaka faqina adzabannar. Baru muncul subhanallah. Jadi demikian dahsyatnya penciptaan langit dan bumi ini dan pergantian siang dan malam ini, itu baru kita secara ilmuwan harus kita dalami bagaimana dahsyatnya. Tak terbayang bagi kita, baru muncul subhanallah. Nah, seperti itu mestinya orang yang berzikir itu seperti itu. Jadi janganlah kita berzikir itu hanya sekedar mengucapkan kalimat zikir. Kemudian alhamdulillah gimana? Kalau kita setelah subhanallah kita beriman, kita rasakan bagaimana kasih sayang Allah kepada kita. Bagaimana Allah telah memberikan desa ini segala macam itu. Terima kasih Allah, segala puji dan puji. Itu
Jadi tidak hanya sekedar mendengar tanpa merasakan. Jadi zikir itu adalah merasakan. Kemudian Allah Akbar, Allah Maha Besar. Bagaimana Maha Besar Allah itu? Kita perlu kaji alam semesta ini. Kita itu penduduk bumi ini sebanyak 7,5 miliar lebih kurang. Kalau kita penduduk bumi ini 7,5 miliar, kita masih longgar, masih belum padat lagi. Berarti kita manusia ini bentuknya bumi. Kita pelajari lagi itu apa? Matahari itu berapa besarnya dari bumi kita ini? 2.500 kali besarnya bumi. Jadi ibarat bola basket, kita kelereng, bumi ini kelereng, kemudian bola basket itu matahari. Kemudian matahari itu bumi mana? Jadi bumi kita berada di tata surya. Bukan tata surya itu bumi itu punya tata surya itu punya galaksi kemudian galaksi itu punya super cluster itu punya langit pertama dia punya langit kedua dan seterusnya semuanya dia punya langit ketujuh langit ketujuh dan semuanya itu hanya sebesar debu atau lebih kecil dalam kebesaran Allah SWT. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa kana Allahu bi kulli syai'in qadir. Perbuatan Allah langit dan bumi dan adanya Allah Maha meliputi segala sesuatu. Jadi semuanya ini sudah berada dalam zat Allah SWT. Walillahi masyriqu wal maghribu fa aina ma tuwallu fasamma wallahu innallaha wasi'un. Kemanapun kamu menghadap, ke timur dan ke barat, kemanapun kamu menghadap, kamu akan berhadapan kepada Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, kamu akan berhadapan dengan Allah. Jadi seperti itu mestinya kita berzikir tersebut. Jadi barangkali itu yang dapat saya sampaikan karena waktu kita terbatas. Mudah-mudahan dengan waktu ada kesempatan untuk mengkaji lebih dalam. Jadi beragama ini jangan hanya berumur saja, harus masuk Islam ini. Katanya Islam itu hebat. Di mana kehebatan Islam itu? Ada yang salah dalam kita beragama. Kuntum khairan ukhrijat linnas. Kuntum khairan ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu itu umat terbaik diciptakan oleh Allah ini, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang munkar. Kita itu didesain oleh Allah sebagai makhluk terbaik. Nah, kita sudah menjadi terbaik. Sudahkah kita menjadi terbaik? Semua yang kita ini pakaian saya tidak ada yang perlu orang muslim semua. Tampang minyak tidak siapa yang manipulasi. Tampang gas, tampang orang muslim dulu. Padahal kita umat terbaik. Ternyata kita bukan terbaik. Terbaiknya itu karena umat Islam pernah menguasai dunia sampai sejak Rasulullah sampai 600-700 tahun setelah Rasulullah Nabi kita hidup. 600-700 sampai sekarang umat Islam stagnan. Tidak ada yang bisa berbanggakan dengan Islam saja. Apa yang kita banggakan? Keberadaan kita bawa masih ada Honda, ada Suzuki, ada Yamaha, mobil, macam-macam, ada Toyota, ada Mitsubishi, macam-macam. Tidak ada yang bermerek Abdul, tidak ada yang bermerek Fitri, Fatimah, tidak ada. Jadi ada salah dalam kita beragama. Kita yang perlu kita kaji lebih dalam. Jadi kita harus berpikir, karena kita memang didesain oleh Allah sebagai makhluk yang berakal, menggunakan akalnya untuk memahami ayat-ayat Allah. Wa yaj'alul lisan 'ala allazina yaqilun. Allah berkah, Allah marah kepada orang yang tidak menggunakan akal kecerdasannya dalam beragama ini. Demikian nama Allah sekalian. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.